Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa ba'd. Ini adalah materi ketiga dari pelajaran Ulumul Quran untuk kelas 10 MA ini. Kita masih memakai kitab Ushul fi Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga kitab Musyirat kitab Ushul fi Tafsir. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Masih tentang Al-Qasas pada halaman 50. Nah, pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang aqsam, ya, jenis-jenis kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, sekarang akan kita lanjutkan, yaitu tentang hikam, ya, hikmah-hikmah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya, mulai dari sini. Kemudian di tabel ini bisa dilihat di halaman 13, ya, hikam qasasil Quran. Nah, halaman 13. Jadi ini ringkasan dari yang ada di kitab, dari sini sampai yang terakhir ini, ya, sampai hikmah yang ketujuh. Nah, kita baca langsung yang di tabelnya saja. Hikamu qasasil Quran, hikmah-hikmah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada 7, ya, ada 7 hikmah. Yang pertama, bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadammanathu hadhil qasas. Hikmah yang pertama yaitu terdapat penjelasan hikmah Allah Ta'ala, ya, adanya kebijaksanaan Allah Ta'ala fima tadammanathu hadhil qasas, yang terdapat pada kandungan kisah-kisah ini, kisah-kisah di dalam Al-Quran ini. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran menunjukkan adanya sifat hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kebijaksanaan Allah Ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qamar ayat ke-4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar. Walaqad, dan sungguh, ja'ahum, telah datang kepada mereka. Itu dalam ayat ini maksudnya musyrikin Quraisy. Minal amba, berita-berita, ma fihi musdajar, yang di dalamnya terdapat musdajar, cegahan atau pencegahan, hal-hal yang bisa menghalangi, ya, dari kekafiran. Maksudnya kisah-kisah orang-orang kafir terdahulu yang akhirnya dibinasakan oleh Allah Ta'ala, ya. Sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu atau musyrikin Quraisy, ya, sudah diperdengarkan kepada mereka kisah-kisah orang-orang kafir terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala karena tidak mau beriman terhadap nabi-nabi mereka. Kemudian hikmatum balighah, itu adalah hikmah yang sempurna. Nah, di sini syahidnya, ya, hikmatum balighah.
Dalam kisah-kisah itu terdapat hikmah Allah Ta'ala yang sempurna. Fama tugunin nuzur. Tetapi peringatan-peringatan itu, an-nuzur, ma tuguni, tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, orang-orang musyrikin Quraisy ini. Nah, itu hikmah yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, bayanu adlihi ta'ala bi'uqubatil mukadzibin. Dalam kisah-kisah Al-Quran terdapat penjelasan tentang keadilan Allah Ta'ala dalam bentuk menghukum orang-orang yang mendustakannya, yang mendustakan Islam ini, orang-orang kafir. Dalilnya liqaulihi ta'ala 'anil mukadzibin, berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang mendustakan agama ini. Wa ma zalamnahum, dan tidaklah kami menzalimi mereka. Kami di sini maksudnya Allah Ta'ala. Kami tidak menzalimi mereka, orang-orang kafir itu. Walakin zalamu anfusahum, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri, ya, dengan kafiran mereka terhadap Allah Ta'ala. Fama aghnat anhum, maka tidak berguna bagi mereka alihatuhum min dunillah, sembahan-sembahan mereka selain Allah, min syai', sedikit pun tidak berguna bagi mereka. Lamma jaa amru rabbik, ketika datang perintah Rabbmu, maksudnya ketika datang azab, ya, azab dari Allah Ta'ala. Orang-orang kafir itu, ya, tidak bisa ditolong oleh sembahan-sembahan mereka yang mereka ibadahi selain Allah Ta'ala. Nah, jadi dalam kisah-kisah Al-Quran terdapat penjelasan adanya keadilan Allah Ta'ala dalam bentuk menghukum orang-orang kafir yang mendustakan atau tidak mau percaya, tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Hikmah yang ketiga, bayanu fadlihi ta'ala bimatsubatil mu'minin, penjelasan tentang keutamaan atau anugerah Allah Ta'ala bimatsubatil mu'minin, dengan memberi pahala terhadap orang-orang mukmin. Dalilnya, illa ala Lut najjaynahum bisahar, kecuali para pengikut Nabi Lut alaihissalam. Najjaynahum bisahar, kami selamatkan mereka pada waktu sahur. Nikmatan min indina, sebagai nikmat dari sisi kami. Kadzalika najzi man syakar, demikianlah kami membalas orang-orang atau orang yang bersyukur, ya, terhadap kami. Nah, kemudian yang keempat, hikmah yang keempat, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukadzibina lahu. Di antara hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran adalah tasliyah, hiburan, ya, hiburan dari Allah Ta'ala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma asabahu minal mukadzibina lahu, hiburan dari apa yang menimpa beliau dari orang-orang yang mendustakan beliau, yang kafir, yang tidak mau beriman terhadap beliau. Dalilnya, wa in yukadzibuka, dan jika mereka mendustakanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka tidak mau beriman kepadamu, faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, maka sungguh orang-orang sebelum mereka, ya, orang-orang kafir sebelum mereka juga telah mendustakan, ya, mendustakan para nabi yang diutus kepada mereka. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinat, dengan membawa al-bayyinat, penjelasan-penjelasan. Ada yang menafsirkan ini ya mukjizat, ya. Wa bis-subur, juga dengan membawa as-subur, maknanya al-kutub
al-maktubah, ya kitab-kitab yang tertulis, wabil kitabil munir, dan juga membawa kitab yang memberi penerangan atau penjelasan. Nah, sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa Az-Zubur dan Al-Kitab Al-Munir ini sama, ya. Maksudnya sama. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Summa akhadtul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Kemudian aku menghukum atau menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Summa akhadtul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Maka ya lihatlah bagaimana akibat dari kemurkaanku. Nah, berikutnya hikmah yang kelima, targhibul mu'minina fil imani. Di antara hikmah kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah targhib, motivasi terhadap kaum mukminin fil iman, dalam hal iman, bisabati alaihi wal izdiyadi minhu, untuk tetap teguh di atasnya, di atas keimanan kepada Allah Ta'ala, wal izdiyadi minhu, dan juga untuk menambah keimanan tersebut. Id alimu najatal mu'minina as-sabiqin, ketika mereka mengetahui keberhasilan atau kesuksesan kaum mukminin terdahulu. Wantisara man umiru bil jihad, dan juga ketika mereka mengetahui kemenangan orang-orang ya kaum mukminin terdahulu yang diperintahkan untuk berjihad. Ya. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an sebagian yang menyebutkan keberuntungan kaum mukminin terdahulu dan juga kemenangan kaum mukminin yang diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Nah, jadi di sini ada motivasi, ya, dorongan bagi kaum mukminin yang membaca kisah-kisah tersebut untuk tetap beriman kepada Allah Ta'ala dan bahkan menambah keimanan tersebut. Karena ya Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan dan keberhasilan kepada kaum mukmin terdahulu, yang juga akan diberikan kepada mereka. Dalilnya, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Ya, di sini maksudnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, kisah yang masyhur beliau yang ditelan oleh ikan yang besar. Ya, dan di dalam perut ikan itu beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku dahulu termasuk orang-orang yang zalim. Beliau berdoa kepada Allah Ta'ala meminta untuk dibebaskan, ya, dari musibah tersebut. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Dalil yang lain, wa qaluhu wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim. Wa laqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus min qablika, sebelummu, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW, rusulan ila qaumihim, beberapa rasul kami utus kepada kaum mereka, faja'uhum bil bayyinat, maka para rasul itu mendatangi kaum-kaum mereka dengan membawa penjelasan-penjelasan yang nyata, juga termasuk mukjizatnya. Fantaqamna minal ladzina ajramu, lalu kami hukum orang-orang yang berbuat dosa, ya, orang-orang yang kafir terhadap mereka. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan merupakan haqqan alaina, kewajiban kami untuk nasrul mu'minin, menolong orang-orang mukmin. Nah, ini faidah yang kelima. Kemudian hikmah yang keenam,
tahdhirul kafirina minal istimrari fi kufrihim. Peringatan terhadap orang-orang kafir agar jangan terus-menerus berada di atas kekafiran mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, lalu mereka melihat kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, ya orang-orang kafir sebelum mereka. Dammarallahu alaihim, Allah membinasakan mereka, walil kafirina amsaluha, dan bagi orang-orang kafir Makkah itu, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amsaluha akan mendapatkan hukuman yang semisal jika mereka terus-menerus berada di atas kekafiran mereka. Nah, tahdhirul kafirin minal istimrari fi kufrihim. Jadi dalam kisah-kisah Al-Quran terdapat peringatan terhadap orang-orang kafir agar jangan terus berada di atas kekafiran mereka. Ya, karena Allah telah mengisahkan orang-orang kafir terdahulu yang akhirnya dibinasakan oleh Allah Ta'ala, diazab oleh Allah Ta'ala. Nah, hikmah yang terakhir, yang ketujuh, isbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah, di antara hikmah kisah-kisah Al-Quran adalah penetapan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar merupakan utusan Allah Ta'ala. Fa inna akhbarul umamis sabiqah, karena berita-berita umat-umat terdahulu, la ya'lamuha illallahu azza wa jalla, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah azza wa jalla. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menceritakan kepada kita kisah-kisah umat terdahulu, ya. Itu adalah karena wahyu dari Allah Ta'ala. Ya, karena memang beliau benar-benar merupakan utusan Allah Ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itu termasuk berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Setelah sebelumnya menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Tidaklah engkau mengetahui kisah tersebut, begitu pula kaummu min qabli hadza, sebelum ini. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Fasbir, maka bersabarlah, innal aqibata, sesungguhnya kesudahan yang baik, lil muttaqin, adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dalil yang lain, wa qaluhu alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, apakah belum datang kepada kalian berita tentang orang-orang sebelum kalian, ya, qaumi Nuh wa 'ad wa Tsamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah, yaitu tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam, tentang kaum 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka, la ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui kisah-kisah mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kemudian diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau diberitahu oleh Allah Ta'ala, diberi wahyu oleh Allah Ta'ala tentang kisah-kisah tersebut. Dan ini menunjukkan isbat risalatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa beliau memang merupakan Rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 7 hikmah dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan ini yang bisa disampaikan pada materi kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di materi berikutnya. Wassallallahu wasallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant,
Astaghfiruka wa atubu ilaik.